Bapa kami yang di surga, yang senantiasa ada dalam kehidupan setiap kami di muka bumi ini. Kau melihat semua perbuatan kami di dunia ini, baik jahatnya semuanya ada dalam catatan kehidupan-Mu. Dan setiap hari kami boleh bersuka cita dalam kasih, dalam cinta terhadap Tuhan dan sesama, memelihara bumi supaya bumi ini tetap menjadi tempat teduh kami, di mana kami semua bisa hidup bertahan sampai kembalinya kami semua kepadamu. Ada saat di mana kami dilanda banyak bencana, tetapi itu semua karena keserakahan dan manusia tidak mau menyeimbangkan bumi dengan kasih, sehingga banyak yang menjadikan bumi itu menjadi gundul, marah, bahkan tersakiti karena perbuatan oknum-oknum yang jahat. Karena itu Tuhan, pelihara kami dengan kasih-Mu, supaya setiap hari kami punya hikmat untuk memelihara di mana kami berada dengan kasih. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di tempat ini, kami semua di lingkungan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, apapun profesi, pekerjaan kami, di semua pekerjaan aspek yang kami punya masing-masing, rezeki masing-masing, dan kehidupan masing-masing. Karena di dalam kasih Tuhan ada sukacita, ada kedamaian, saling mengasihi, dan tetap berpegang teguh pada kehidupan terhadap kasih dengan Tuhan dan sesama. Kerinduan kami adalah jika Tuhan datang, kami semua diselamatkan, kami semua dikasih, kami semua diberi tempat di hati-Mu, kami semua boleh memperoleh rumah yang kekal bersama-Mu, yang abadi, dan di mana kami saling tetap hidup dalam kebaikan, kebenaran, bukan kejahatan, bukan saling membenci, memfitnah, bahkan saling menggosip sesatu dengan yang lainnya, tetapi hidup saling membangun untuk hidup lebih baik, saling peduli kepada yang tidak berpunya apa-apa, terlebih kepada saudara-saudara kami dulu. Jika kami punya berkat sedikit pun, kami akan selalu berbagi kepada semua orang di mana kami berada yang patut diberi, dan jika kami tidak berkenan kepadamu, ampuni kami Tuhan. Ada banyak perkara yang terjadi setiap hari, ada kekurangan kami masing-masing, masalah rumah tangga masing-masing, dan setiap pribadi masing-masing mempunyai masalah dan problema hidup sendiri-sendiri. Karena di dalam setiap lini hidup manusia tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang cacat juga, ada yang sempurna fisiknya. Tetapi kami tidak semua sempurna secara seluruhnya, karena kesempurnaan itu hanyalah Engkau Tuhan, satu-satunya yang sempurna. Kami sebagai manusia hanya ingin hidup dalam di mana kami berada, kami dilindungi, dijaga dalam kasih, dan tidak saling iri tetapi saling mengasihi, berpegang teguh pada firman-Mu yang kami mau baca saat ini, dan kami mau hidup dalam kasih Yesus selamanya. Karena Yesus selalu mengajarkan kami tentang kasih. Kasih adalah kegenapan hukum dari seluruh hukum di muka bumi. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku dengan firman-Mu saat ini. Pembacaan kitab hari ini terambil dari Mazmur 17 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop diburu dengan tak bersalah, yang demikian bunyinya doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sentengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu.
terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan jadi puas dengan rupa-Mu. Sampai di sini pembacaan kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan menjaga hidupnya dalam kekudusan, pertobatan setiap hari, dan tidak berlaku kejahatan dan berbuat kekerasan. Karena bagi kita orang-orang percaya, selama kita hidup di dunia, jauhilah kejahatan. Dan jika kita pernah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobatlah setiap saat dan waktu. Akuilah dosa-dosa kita secara pribadi kepadanya, dalam doa pribadi kita yang mungkin tak terucapkan. Karena aku belajar setiap hari dalam pertobatanku, begitu juga untuk pertobatan dunia ini aku doakan selalu hidup dalam kedamaian cinta kasih yang berujung pada hidup yang lebih baik menuju masa depan yang cerah bersama-sama, agar semua pemimpin-pemimpin dunia, semua bangsa-bangsa di dunia tahu bahwa kasih Tuhan sempurna, bukan seperti kasih segelintir orang yang hanya mengeruk kekuasaan dan harta yang melimpah. Padahal semua itu tidak dibawa mati. Tuhan lebih berkuasa atas segalanya. Seharusnya orang-orang yang punya kekuasaan dan kekayaan luar biasa harus mengasihi orang-orang miskin di seluruh muka bumi ini, membangun masa depan semua manusia, bukan menghancurkan yang kecil dan membunuh orang-orang yang tidak berdaya, tetapi untuk membangun hidup manusia lebih baik. Karena bagiku secara roh, napas itu lebih berharga daripada semua harta. Napas tidak dibeli dengan harta kekayaan yang melimpah sekalipun. Coba kita lihat di seluruh dunia ini bagaimana Tuhan bekerja melenyapkan semua harta dalam sekejap. Karena itu tidak bisa menolong manusia. Yang bisa menolong hanyalah Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Dan napas yang telah diberikannya adalah lebih berharga dari apapun. Itulah bagaimana kita seharusnya hidup, saling mengasihi, menghargai, dan bisa membedakan kejahatan dengan kebaikan. Karena Tuhan ada di setiap lini, setiap pribadi masing-masing. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan selalu mengingatkan kami, agar kami selalu hidup dan tekun dengan firman-Mu, tekun membaca Alkitab setiap hari, tekun hidup dalam kebenaran dan kasih, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Sekalipun kami jatuh pun kami akan tetap bertobat dan mengakui semua dosa-dosa kami, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Engkau memberikan kami janji ya dan amin untuk upah yang besar kepada setiap orang yang mengampuni, mengasihi, dan mendoakan, bahkan tetap hidup dalam kasih terhadap semua orang. Karena kasih Tuhan bukan untuk segelintir satu atau segolongan manusia, tetapi semua orang. Tuhan bagi semua orang. Bahkan juru selamat itu bagi semua orang, bukan segelintir agama, bukan segelintir manusia, tetapi kasih adalah kegenapan dari seluruh hukum di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau Maha berkuasa atas kami. Firman-Mu selalu mengenyangkan hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang suci, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu setiap hari. Terima kasih terang-Mu yang ajaib selalu melingkupi kami dengan puji-pujian penyembahan kepada-Mu dalam doa dan ibadah pribadi kami. Berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia, berkati semua orang yang dalam keadaan di mana kami tahu ada banyak peperangan, bencana, dan semua hal terjadi. Itu adalah tanda-tanda bahwa kedatangan-Mu semakin dekat. Kami tidak tahu Tuhan kapan waktunya, tetapi Engkau sendiri berfirman untuk bersiaga, berdoa, dan senantiasa berdoa, berjaga-jaga.
Karena pedang roh yang kami miliki adalah nama-Mu saja. Karena Engkau akan datang mengadili dengan adil semua orang. Engkau akan berikan upah kepada yang setia dan tidak jahat. Engkau juga memberikan upah kepada semua orang dengan keadilan. Engkau tidak memandang rupa, wajah, bahkan harta yang kami miliki, tetapi Engkau memandang hati hidup kami selamanya. Terima kasih Bapa di surga dalam kekudusan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang terang. Bagi kami hidup adalah sempurna jika Engkau terus bersama kami selamanya. Hidup yang sempurna adalah jika Engkau ada di pihak kami dan tetap memegang erat tangan kami, tidak menjauhkan roh-Mu dari kami. Amin. Demikian pembacaan kita siang hari menjelang sore ini. God bless you all, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih, nyata sangat kasih-Mu dalam hidup